Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sita uang setengah triliun rupiah lebih dari dugaan korupsi pemberian kredit dari Bank BUMN. Karena sakit hati, seorang pedagang somai di Palembang nekat mencuri gerobak milik pedagang somai lain. Dokter spesialis beri pengobatan gratis di desa terpencil. Warga desa merasa sangat terbantu. Kebakaran lahan gambut kembali terjadi di Ogan Ilir. Guna mencegah api mendekati permukiman, petugas melakukan penyekatan di lahan yang belum terbakar. Kobaran api kembali membakar lahan gambut di Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir. Proses pemadaman yang dilakukan tim dari Manggala Agni dibantu TNI Polri. Proses pemadaman sempat terkendala banyaknya titik api serta minimnya sumber air. Petugas gabungan juga membasahi lahan yang belum terbakar guna mencegah api merambat ke permukiman yang berjarak hanya 150 meter dari titik api. Diperkirakan luas lahan yang terbakar mencapai 5 hektar. Kebakaran ini menimbulkan kabut asap di sebagian wilayah Ogan Ilir. Di lapangan Pak, karena apinya menyebar dan sumber airnya ini terbatas, jadi kita harus pindah-pindah Pak lokasi ini nyari sumber air. Ya kita tetap upaya pemukiman dulu Pak. Jadi kita upaya membentengi pemukiman, makanya kita pindah-pindah nih Pak, jangan sampai menyebar ke pemukiman nanti. Ya, untuk mencegah kebakaran di musim kemarau, Polda Sumatera Selatan gelar apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan. BMKG memprediksi kemarau akan terjadi di bulan Agustus. Simulasi dilakukan mulai dari deteksi titik api, pemadaman, hingga evakuasi warga. Koordinasi lintas para pejabat utama Polda Sumatera Selatan menggelar apel kesiapsiagaan untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan dengan kekuatan personel dan peralatan. Kesiapsiagaan antisipasi karhutla ini dilakukan lantaran BMKG mengeluarkan prediksi kemarau di Sumatera Selatan akan terjadi pada bulan Agustus ini. Bila ada angin maupun api yang Dalam kegiatan ini, simulasi dilakukan mulai dari deteksi titik api menggunakan drone, proses pemadaman yang dibantu oleh BPBD, Manggala Agni, serta relawan, hingga evakuasi warga yang terdampak. Polda Sumatera Selatan akan melakukan langkah tegas pada pelaku pembakaran lahan mulai dari korporasi hingga warga akan diberi sanksi tegas sesuai aturan hukum. Karena diprediksi tadi di amanat disampaikan bahwa puncak musim kemarau tahun ini adalah Agustus September. Akan tetapi ya kita masih melihat potensi hujan masih ada, tapi namun demikian tetap kita harus siap. Karena apa, sekarang juga sudah mulai ada hotspot beberapa. Kemarin di daerah Sungai Rotan ya. Sore ini itu ada 10 hektar terbakar, itu tapi bukan lahan gambut. Jadi sampai saat ini kita akan terus berupaya mencegah kebakaran. Kemudian juga pelatihan ini akan kita lihat kesiapsiagaan anggota kita. Itu juga peralatan yang akan digunakan di lapangan. Adapun wilayah rawan karhutla yang saat ini menjadi fokus penanggulangan ialah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, Prabu Muli, dan Pali. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Jajaran Sat Narkoba Polrestabes Palembang memusnahkan barang bukti hasil pengungkapan kasus yakni sabu seberat hampir setengah kilogram. Barang haram itu didapat dari Provinsi Riau. Narkoba jenis sabu-sabu seberat 498 gram dimusnahkan. Barang bukti narkoba ini merupakan hasil pengungkapan 2 kasus peredaran narkoba yakni di kawasan Gandus dan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir pada bulan Juni lalu. Pemusnahan narkoba diawali dengan pemeriksaan barang bukti oleh petugas dari Puslap-4 Mabes Polri Cabang Palembang. Cara ini dilakukan untuk memastikan keaslian dari barang bukti narkoba yang akan dimusnahkan petugas. Sebanyak 3 tersangka yang memiliki peran sebagai pengedar dan kurir turut dihadirkan untuk menyaksikan pemusnahan narkoba.
498 sekian gram yang berhasil diamankan. Ada yang sudah residivis nih? Sementara belum ada yang residivis. Ketiga tersangka ini ditangkap di mana? Ini ada 2 TKP. Yang pertama itu di Gadus, ada 2 orang tersangka yang kita amankan. Itu barang bukti kurang lebih 127 gram berat motornya. Kemudian dari 2 orang ini pengembangan dilakukan oleh Satres Narkoba di Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Barang bukti narkoba yang telah dimusnahkan lalu dibuang petugas ke sebuah kloset kamar mandi. Sementara 3 tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, menjelang Hari Kemerdekaan ke-80 Indonesia, aparat kepolisian Polsek Sangadesa, Musi Banyuasin menggelar pengobatan gratis serta cek kesehatan gratis dengan mengajak puluhan dokter spesialis. Puluhan dokter spesialis ini turun tangan langsung ke rumah warga untuk melakukan pengobatan pada warga yang tengah sakit. Satu persatu warga yang membutuhkan pengobatan didatangi rumahnya untuk dilakukan pengobatan secara gratis. Bahkan juga warga bisa melakukan cek kesehatan mereka tanpa dipungut biaya. Pengobatan serta cek kesehatan gratis ini dilaksanakan dan dipelopori oleh Polsek Sangadesa serta pemerintah kecamatan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengobatan serta pengecekan kesehatan secara gratis ini dilakukan khusus di desa yang jauh dari jangkauan atau pelosok desa, terutama desa perbatasan antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musirawas Utara, yang jauh dari jangkauan kesehatan. Polsek Sangadesa juga memberikan bantuan berupa sembako dan bantuan pada warga yang membutuhkan dalam kondisi miskin. Banyak masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan karena jarak tempuh untuk menuju ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada. Untuk itu kami berkoordinasi dengan Forkopimcam, selanjutnya dengan Dinas Kesehatan dari Kabupaten dan Provinsi Sumsel untuk meminta bantuan tenaga medis sekaligus peralatan dan obat-obatan untuk dapat turun ke desa sulit jangkau. Rencananya program berobat gratis ini akan terus dilakukan pihak kepolisian 1 bulan sekali demi membantu warga khususnya di daerah desa terpencil. Muhammad Ardi melaporkan dari Banyuasin. Ya, laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa, pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah ya. Saya Ridho Yahya, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.